Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman semuanya, terutama untuk Pak Sugi sebagai dosen fisika dasar saya. Perkenalkan semuanya, nama saya Tia Alexander dari Universitas Erlangga, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi yang telah saya pelajarkan selama kurang lebih setengah semester di Universitas Erlangga. Untuk teman-teman dari luar Universitas Erlangga maupun di luar negeri bahkan, selamat datang. Semoga ilmu-ilmu yang ada di sini dapat membantu kalian ataupun mendapatkan insight-insight baru dari apa yang saya ajarkan pada kesempatan kali ini. Oke, di sini saya akan membahas 6 materi utama yang saya pelajari, yaitu adalah besaran, pengukuran dan vektor, kinematika, dinamika, usaha dan energi, sistem partikel dan momentum, dan yang terakhir adalah kesetimbangan statistik, statik benda tegak. Di sini ada dua bagian soal ya teman-teman. Ada soal esai tentang konsep dan juga nantinya di bawah ada soal pilihan ganda. Sama isinya tentang konsep, tapi ada beberapa hitung-hitungan yang sederhana juga yang bisa kita pelajari bersama-sama. Oke. Di sini adalah beberapa soal, ada soal esai yang konsep. Di sini ada sekitar 50 esai dan juga kalau nggak salah ada 50 juga ya untuk yang pilihan ganda. Ya, ada 50. Betul. Oke. Kita mulai saja teman-teman. Jadi di sini pertanyaan pertama. Jelaskan perbedaan antara besaran skalar dan besaran vektor disertai dengan contoh masing-masing. Nah, jadi teman-teman, kita harus ketahui dulu bahwa besaran skalar dan vektor itu cukup berbeda ya. Skalar itu hanya memiliki nilai tanpa arah. Jadi nggak ada arah ke sini, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, itu nggak ada. Itu contohnya adalah suhu, waktu, kemudian juga massa. Jadi dia tuh tidak dipengaruhi oleh arahnya kemana. Tapi kalau vektor itu ada pengaruh dari arahnya sendiri. Misalkan vektor menuju ke kanan dan ke atas, berarti kan vektornya kan nanti gini nih. Nah itu ada perbedaan di situ teman-teman. Contohnya adalah perpindahan, kecepatan, dan juga gaya. Seperti itu teman-teman. Kemudian 2. Mengapa satuan sangat penting dalam fisika? Berikan contoh kesalahan tanpa satuan. Nah jadi satuan ini tuh penting teman-teman, karena satuan di semua perhitungan tuh berbeda-beda. Ada massa itu ada gram, kemudian juga ada volume itu ada liter, ada sentimeter pangkat 3 atau sentimeter kubik, dan lain sebagainya. Satuan ini penting untuk menyatakan makna fisis. Tanpa satuan, suatu nilai itu nggak bermakna teman-teman. Misal, angka 10 doang. Misalkan ada sebuah hitungan, cuma tulisannya angka 10 teman-teman. Kita tuh bingung nanti. Ini tuh maksudnya 10 meter kah? 10 cm kah? Atau bahkan 10 detik? Kan kita nggak ada yang tahu ya. Jadi makanya satuan tuh dalam fisika sangatlah penting teman-teman. Lanjut. Apakah perbedaan massa dan berat secara fisis? Oke, massa sendiri sama massa dan berat itu berbeda. Massa ini ukuran banyaknya materi yang nilainya itu selalu tetap teman-teman. Tapi kalau misalnya berat, itu adalah gaya gravitasi yang bergantung pada kecepatan gravitasi di lokasi tersebut. Jadi kalau misalkan berat tuh kita pasti bakal beda-beda. Misalkan berat kita di bumi atau berat kita di Mars atau di bulan, itu bisa berat kita bakal beda-beda. Tapi kalau massa kita tuh selalu sama, mau di bumi, di bulan, karena itu mengukur banyaknya materi yang ada dalam diri kita. Itu. Kemudian selanjutnya, mengapa hasil pengukuran selalu mengandung ketidakpastian? Nah, ketidakpastian itu penting teman-teman. Kalau misalkan kita perlu tahu di mana hasil pengukuran itu ada yang ketidakpastian tuh karena keterbatasan alat ukur. Adanya alat ukur yang terbatas, fluktuasi di lingkungan, ataupun bahkan dari keterampilan dari pengamat sendiri. Misal kita ada air di sini, atau jangan deh, misalnya kita pakai penggaris yang gampang deh.
menggaris. Kita ukur panjang dari kertas ini nih, segini. Nah, kalau kita ukur itu ada ini kan, ada misalkan ini totalnya adalah 30 cm. Nah, tapi bisa aja dari mata pengamat tuh mungkin agak miring atau apa gitu, yang membuat ukuran tuh tidak semestinya. Nah, ketidakpastian itu untuk mengoreksi kesalahan tersebut. Dan untuk penggaris sendiri ada macam-macam teman-teman ketidakpastiannya. Ada milimeter, ada yang mikrometer untuk mikrometer skop ya, dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi ketidakpastian itu penting untuk mengkoreksi teman-teman. Selanjutnya, apa makna fisis dari komponen vektor? Oke, komponen vektor ini dia memecah komponen vektor berfungsi untuk memudahkan analisis gerak atau gaya pada arah sumbu tertentu. Seperti itu teman-teman. Jadi dia komponen ini tuh membantu untuk menganalisis dari geraknya, arah vektornya, gayanya ke arah mana, dan juga gerakannya seperti apa, seperti itu. Lanjut, kita masuk ke materi lain sepertinya ya. Ini masuk kinematika. Jelaskan perbedaan jarak tempuh dan perpindahan. Oke, jarak tempuh itu kita kan mungkin teman-teman pernah naik motor, mobil, dan lain sebagainya, mungkin kendaraan ya. Kita harus lihat dari kendaraan. Jarak tempuh itu adalah panjang total lintasan dilalui. Sedangkan perpindahan itu perpindahan dari posisi awal ke posisi akhir. Misal, kalau misalkan kita menyetir mobil, kita dari Jakarta ke Surabaya misalkan. Nah, kemudian itu jika dihitung jarak tempuhnya itu bisa 600 km ya nggak salah teman-teman, atau enggak 600 sekian gitu. Nah, kalau perpindahan itu jarak dari A ke B itu berapa? Jadi perpindahannya itu berapa? Kalau misalkan berpindah dari A ke B 600, berarti itu perpindahan 600. Sama sebetulnya mirip dengan jarak tempuh, tapi bedanya gini. Misalkan ada sebuah garis lurus seperti ini teman-teman. Saya gambar ya. Ada titik A, titik B, titik C. Nah, misalkan A ke B itu 20 km, B ke C 20 km, C ke A 20 km. Kalau ditanya jarak tempuh, itu hasilnya adalah 20 tambah 20 tambah 20 sama dengan 60. Tapi kalau ditanya perpindahannya berapa, ini tuh 0 teman-teman. Kenapa? Karena dia dari A, dia akan balik lagi ke A teman-teman, dan itu yang menyebabkan perpindahannya 0. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Mengapa perpindahan bisa 0 meskipun benda bergerak? Nah, ini jawabannya seperti yang tadi teman-teman, dimana dia mengulang dari A dan sampai di A lagi. Tapi kalau misalkan dia dari A ke B, itu bakal jaraknya 20. Kalau misalkan dia dari A ke B ke C, perpindahannya tuh diambil ininya. Perpindahannya berarti 40 ya. Ya, gitu. Tapi kalau misalkan dia balik ke tempat awal atau mundur, itu bakal kurang. Misalkan kita buat yang mundur ya teman-teman. Kan ada A, B, C. Ini 20, ini 20. Nah, kalau misalkan tanya jarak tempuh, misalkan kita tanya dari A ke B ke C ke B. A ke B ke C ke B. Nah, kalau tanya jarak tempuh, ini bakal 20 tambah 20 tambah 20 lagi ya, balikan. Jadi 60. Tapi kalau misalnya ditanya perpindahannya berapa, perpindahannya tuh bakal cuman 20 teman-teman. 20 teman-teman, maaf. Kenapa? Karena dia udah dari A nih. Dia dari A ke B.
habis itu ke C, ini B, habis itu ke C, tapi dia bakal balik lagi ke sini. Berarti ada dihitung dari A ke B ini berapa ini, jarak dia dari titik pertama sampai titik kedua ini berapa, seperti itu. Gitu teman-teman. Lanjut. Apa perbedaan kecepatan dan kelajuan? Nah, ini cukup sering kita semua atau mungkin teman-teman bingungin ya. Jadi, kelajuan itu besaran skalar atau cepat lambatnya gerak. Gitu. Sedangkan kecepatan itu besaran vektor, di mana memperhitungkan arah gerak. Paham gak kira-kira teman-teman? Jadi, kecepatan itu misalkan ada mobil yang ngarah lurus ke depan. Nah, kalau mobil lurus ke depan misalkan kita anggap 60 km per jam. Tapi di suatu titik dia bakal mobilnya ngerem. Nah, kalau mobil ngerem pasti ada arah vektor yang sebaliknya. Jadi misalkan ada mobil gini 60 km per jam. Habis itu dia ngerem. Set. Nah, ngerem itu ada gaya ininya kan, gaya kinetiknya, kayak geseknya, ada gaya geseknya. Nah, gaya geseknya itu arah vektornya sebaliknya. Makanya misalkan gaya vektornya berapa ya, gaya geseknya 10 km, makanya dia bakal kurang jadi 50 km per jam gitu. Jadi dia bakal kurang terus. Tapi kalau kelajuan dia cepat lambatnya gerak. Jadi misalkan dari titik A ke titik B, misalnya dari titik A titik B dia kelajuannya sekian. Nah, kelajuan ini tuh nggak bisa dikurangin. Kalau misalkan kayak kecepatan ini kan bisa dikurangin, tapi kalau kelajuan tuh nggak bisa teman-teman gitu. Sebetulnya kalau misalkan mau lebih mudah lagi itu adalah kelajuan dan kecepatan itu, kelajuan nggak ada arahnya, kecepatan tuh ada arahnya, seperti itu teman-teman. Jadi biar lebih simpelnya gitu. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke soal nomor 9. Kapan percepatan bernilai 0 tapi benda tetap bergerak? Nah, percepatan tuh bisa bernilai 0 saat kecepatan tuh konstan teman-teman. Jadi atau dia GLB ya, gerak lurus beraturan. Jadi percepatan itu kan berarti misalkan dipercepat 1 km per sekon kuadrat. Nggak, misalkan ada benda diluncurkan nih lurus, kecepatannya konstan misalkan 50 meter per sekon. Nah, maka setiap di sini mau dia di titik pertama, titik kedua, titik ketiga, itu tuh selalu 50 meter per second teman-teman kecepatannya. Tapi kalau percepatan itu dari satu titik dia bisa dipercepat. Contohnya adalah jika gerak lurus tidak beraturan. Gerak lurus, contohnya adalah misalkan parabola. Misalkan dari sini, dari bawah sini dinaikkan. Nah, ini tuh karena ada gaya gravitasi yang naik ke bawah, dia tuh terjadi perlambatan. Nah, perlambatan itu masuk percepatan teman-teman. Jadi perlambatan pas dia sampai titik puncak. Nah, dari titik puncak pas turun sampai bawah lagi itu ada percepatan lagi. Gitu yang dinamakan perbedaan saat percepatan dinilai 0. Nah, 0 itu juga kata kuncinya adalah konstan teman-teman, seperti itu. Lanjut, jelaskan makna tanda negatif pada kecepatan. Kalau pada kecepatan ini berarti dia misalkan kayak tadi pas rem ada mobil lurus nih 60 km per jam, tapi pas di rem dia mundur, dia ngurang kan, jadi misalkan 50 km per jam. Nah, kecepatan yang tanda negatif ini tuh hasil dari remnya ini teman-teman, karena dia berlawan arah. Misalkan ada mobil di sini ngarah ke sini 50, nah dia ngarah ke sini 10.
berarti kan kecepatannya minus 10. Maka dari itu dia bakal ngurang teman-teman. Gitu teman-teman. Oke. Ataupun kayak kalau misalkan ada benda mundur, tapi dengan catatan kita harus tahu arahnya dulu kemana ya. Misalkan ada gampangnya lagi nih, dari kota A kota B. Misalkan ada gunung nih, ada mobil naik gunung, dia udah naik sini, udah naik sekitar 50 km per jam kan, atau dia udah naik sekian X, tapi kemudian di satu titik dia nggak kuat nanjak nih. Di sini dia udah nggak kuat nanjak. Nah, nggak kuat nanjak udah nyedet gitu. Habis itu dia bakal mundur. Nah, yang mundur ini tuh kan dia melawan arah vektor pertamanya, maka dia bakal negatif kecepatannya, jadi min g gitu teman-teman. Kalau misalnya dia jatuh terus ya udah min g ini kecepatannya, ataupun bisa percepatan lagi kan, karena ini gunung, karena ada gravitasi gitu. Ya, kita lanjut ke nomor 11. Apa ciri utama gerak lurus beraturan? Ciri utama gerak lurus beraturan itu tadi udah disebutin ya teman-teman, bahwa kecepatannya konstan dan percepatannya 0 gitu. Next, mengapa grafik ST GLB berbentuk garis lurus? ST itu berarti yang ini ya, kayak gini. Ini grafiknya lurus kan? Karena dia konstan teman-teman. Jadi perubahan posisinya jika dibandingkan terhadap waktu itu konstan. Misalkan kecepatan 50 km per jam, berarti dalam 1 jam pertama itu dia udah berpindah 50 km, jam kedua 100 meter, jam ketiga 150, dan seterusnya. Dia jadi bakal linear gitu teman-teman. Gitu. Apa perbedaan GLB dan GLBB secara konsep? Oke. Di sini GLB itu percepatannya 0 teman-teman. Sedangkan GLBB memiliki percepatan konstan yang tidak 0. Nah, GLB itu kan tadi kita tahu bahwa percepatannya 0 kan, dimana ya mau kemana aja kecepatannya konstan. GLBB itu berubah teman-teman. Misal pada memiliki ada kecepatannya 50 meter per sekon, kemudian percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi pada titik tertentu dia tuh bakal nambah terus teman-teman. Jadi kecepatannya dalam 1 second pertama misalkan dia bakal 50 meter per sekon, kemudian kedua 52 meter per sekon, dan terus nyepat terus. Contohnya adalah yang tadi di gerak parabola. Misalnya ada bola ditendang ke atas. Nah, pas ke atas ini dia ada percepatan yang kurang karena ditarik gravitasi kan. Jadi ngurang, makanya dia berhenti di titik tertingginya. Kemudian pas turun dia percepatan lagi karena dia mendapat tenaga lagi dari gaya gravitasi itu teman-teman. Gitu. Lanjut ya teman-teman. Mengapa percepatan gravitasi selalu muncul pada gerak vertikal? Oke. Jadi perlu kita lihat dulu bahwa gaya gravitasi itu percepatan gravitasi. Kalau misalnya vertikal, misalnya ke atas nih, itu ada gaya gravitasi yang narik ke bawah teman-teman. Kayak misalkan contohnya kita jatuh. Kalau misalkan kita jatuh cuman dari 500 setengah meter itu tuh bakal ngerasain ya udah gitu aja, bakal nggak sakit banget kan kayak kita. Tapi kalau misalkan kita lebih tinggi, misalkan kita jatuh dari ketinggian 10 meter, wah itu udah teman-teman lewat, karena ada percepatan ke bawah. Makin cepat ya kayak kita makin nggak bisa nahan benturan yang ada. Nah, itulah yang menjadi salah satu contoh
percepatan gravitasi itu ada pada saat gerak vertikal. Seperti itu teman-teman. Lanjut, nomor 12. Jelaskan mengapa gerak parabola dapat dipisah menjadi dua gerak. Nah, ini tuh gerak parabola ya. Gerak parabola tuh bisa dipisah jadi dua karena dia ada gerak horizontalnya dari GLB pas dia naik. Tapi kan dilempar ke atas tuh gerak GLB-nya. Tapi secara vertikalnya horizontalnya. Ya, secara horizontalnya tuh GLB. Secara vertikalnya itu GLBB teman-teman. Karena GLBB itu dia kan ditarik sama gravitasi bumi kayak tadi yang dibilang ya. Dia ada ke bawah. Tapi setelah di titik puncak pas turun, dia tuh bakal percepatan. Nah, disitulah GLBB-nya. Kalau GLB-nya itu tergantung dari berapa kecepatannya, dari titik A, titik B butuh berapa detik dan berapa meter. Misalkan 10 meter butuh dalam 5 detik. Berarti kan GLB-nya adalah 2 meter per second. Gitu. Itu GLB-nya. Gitu teman-teman. Kita selesai di kinematika. Kita lanjut ke soal dinamika. Oke. Nomor 16 ini udah masuk dinamika teman-teman. Lanjut. Apa yang dimaksud dengan gaya dalam fisika? Nah, gaya ini itu adalah interaksi yang dapat menyebabkan perubahan gerak atau bentuk benda. Jadi gaya itu kalau misalkan paling gampang aja itu gaya pergerakan yang gerak. Nah, itu kita bisa menggerakkan. Kalau contoh kita mendorong sebuah kotak, dia kan bakal gerak tuh, bakal gerak depan, gerak ke arah mana kita dorong. Nah, itu adalah contoh dari gaya dalam gerak. Ini bisa ada bentuk benda juga. Bentuk benda ini contohnya adalah ini ada kardus. Kardus kita beri gaya dari atas. Nah, kalau kita beri gaya dari atas, berarti kan dia bakal remuk kan, rak gitu. Nah, itu kan merubah bentuk benda gitu. Tuh gaya dalam fisika teman-teman. Bukan gaya cak gitu, nggak ada. Beda teman-teman. Oke, lanjut. Mengapa gaya tidak selalu menyebabkan benda bergerak? Nah, gaya itu bisa menyebabkan benda tidak bergerak itu kalau misalkan ada yang berlawanan. Jadi misalkan diberi gaya mana ya? Soalnya ada ini sponsor, jangan. Nah, kosong nih. Ini ada gini. Terus diberi gaya dari sini 10 meter per second. Ini kan kalau misalkan cuma satu arah, dia bakal dorong terus kan ke sini. Tapi kemudian ada juga nih kayak dari sini 10 meter per second juga. Jadi kan powernya sama nih dari kiri kanan. Ya udah, dia diem nih. Ini kayak sekarang nih saya kasih tekanan dari kanan sama saya kasih gaya dari kanan sama kiri nih. Nah, dia nggak jatuh kan. Tapi kalau misalkan salah satu saya kurangin nih, misalkan dari yang kanan saya kurangin, ya dia bakal jatuh karena ya nggak ada yang nahan dari bawah. Tapi kalau misalnya nahan dari bawah, ini diberi gaya ke atas nih, terus tuh yang ini nggak dikasih gaya, yang dari kiri nggak dikasih gaya, ya udah dia bakal diem gini ya. Tapi kalau misalkan ini dorong dari sini, ya kan dia bakal gerak juga terus jatuh. Gitu teman-teman. Lanjut. Nomor 18. Jelaskan hukum Newton 1 secara konseptual. Oke, hukum Newton 1 itu dimana benda akan mempertahankan keadaannya secara diam atau bergerak selama tidak ada resultan gaya yang bekerja. Jadi ya kalau misalkan gak ada yang bekerja atau gak ada yang beri gaya sama sekali, ya dia bakal diem teman-teman. Simpelnya seperti itu sih untuk hukum Newton pertama. Gitu. Lanjut. Apa makna inersia? Oke. Inersia ini itu adalah kecenderungan benda kalau kita ada distraksi sedikit ya teman-teman. Jadi saya ulang. Inersia itu adalah kecenderungan
benda untuk menolak perubahan keadaan geraknya. Oke, salah satu contohnya adalah misalkan ada mobil bergerak, cepet kan, tapi juga ngerem mendadak, tak. Kalau misalkan kita rasain, itu kan kayak kita kayak hampir terlempar itu kan, sudah gitu. Nah itu bisa dinamakan sebagai gaya inersia teman-teman. Jadi hasil tolakan dari gaya. Contohnya lagi, penumpang terdorong ke belakang saat mobil digas. Itu tuh ya sama seperti tadi. Misalkan kita lagi diem, terus tiba-tiba mobilnya tuh kayak kita lagi balapan gitu. Tiba tut 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 gitu. Nah itu namanya gaya inersia teman-teman. Gitu. Itulah yang kita sebut sebagai gaya inersia. Oke, mungkin cukup jelas ya sampai situ. Kalian bisa cari kalian bisa cari contoh-contoh lainnya di Google dan lain sebagainya. Banyak kok contoh-contohnya. Tapi paling gampang contohnya biar bisa dipetakan adalah seperti itu. Lanjut. Jelaskan hubungan gaya, massa, dan percepatan. Oke, ini cukup banyak ya. Gaya, massa, percepatan itu bisa kita masukin ke dalam satu rumus teman-teman. Itu tuh rumusnya kalau nggak salah mana ya, sigma F sama dengan M kali A. F itu gaya kan, M itu massa, A itu percepatan. Nah, dari rumus ini bisa kita lihat sendiri bahwa total dari gaya yang didapatkan atau yang diperoleh itu tuh hasil dari massa dikalikan percepatan. Gitu teman-teman. Jadi ada massa benda misalkan sekian lah, X, dikasih percepatan Y. Udah, hasil itu tuh jadi total gaya yang akan diberikan kepada suatu benda. Gitu teman-teman. Gitu. Oke, lanjut. 21. Mengapa gaya selalu muncul berpasangan? Nah, gaya tuh muncul berpasangan karena adanya namanya aksi reaksi teman-teman. Nah, jadi hasil interaksi suatu gaya terhadap sesuatu itu akan menyebabkan sesuatu. Gitu. Paham ya teman-teman? Jadi itu adalah hasil dari dua objek yang atau lebih yang saling berinteraksi gitu teman-teman. Jadi kata kuncinya yang bisa kita gunakan adalah aksi reaksi seperti itu. Gitu teman-teman. Contohnya paling gampang, misalkan kita punya adik, kita usilin adik kita, karena kita usilin adik kita marah. Nah itu contoh dari aksi reaksi teman-teman. Gitu. Oke, next. Apa tujuan menggambar diagram benda bebas? Tujuan menggambar diagram benda bebas. Di sini tuh dia digunakan untuk memisahkan gaya-gaya yang bekerja pada benda teman-teman. Contoh, misalkan ada benda di sini, diberikan gaya dari sini, gaya dari sini. Ini kan kita bikin diagram kan berarti. Jadi arah si arah si gaya yang diberikan tuh kemana aja. Nah, dengan kita gambar kayak gini, kita tuh bisa tahu arahnya nanti tuh ke arah mana gitu. Contoh lagi, misalkan ada di sini ada kayak semacam turun gunung lah bisa dibilang paling gampang. Ini benda gede banget. Dia punya massa sekian. Nah, kalau misalnya kita tahu dari sini aja, kita bisa tahu bahwa di sini tuh ada di sini ada kayak yang berlaku M kali G.
Ini hasil dari gravitasi. Kemudian di sini ada gaya normal. Kemudian habis itu ini lagi gesek. F1 gitu. Muka gitu. Jadi banyak banget hal yang bisa kita dapatkan teman-teman dari menggambar diagram benda bebas ini teman-teman. Tuh. Oke, lanjut. Jelaskan fungsi gaya normal. Nah, gaya normal itu reaksi dari sebuah permukaan untuk menahan benda agar tidak menembusnya teman-teman. Makanya kalau misalkan contoh gini, ini tembok saya dorong sekuat tenaga, tapi ya selama didorong ini tuh nggak ada sama sekali kita nggak bisa nembus nih. Nah, itu adalah salah satu contoh dari gaya normal. Jadi biar kita tuh nggak bisa menembus suatu benda tersebut, seperti itu teman-teman. Sebenarnya kayak gini contoh. Kalau misalkan kita mau menembus sesuatu, itu tuh kita harus bisa memberikan tenaga yang sangat gede. Contohnya adalah kertas. Kertas ini kan sebenarnya nggak bisa kita tembus kan. Ini sangat, ini mau kencang apa gitu. Ini nggak bisa ditembus. Tapi kalau misalnya kita memberikan gaya yang sangat besar, ini bisa ditembus. Seperti itu. Oke, kita nggak bisa nembus hal-hal lain, ataupun itu pun hitungannya rusak teman-teman, bukan menembus. Kalau menembus tuh sama sekali kayak kita bisa kayak interstellar teman-teman. Jadi ada bagian sini tembus, tangan kita bisa ke gitu lah, gitu teman-teman. Lanjut. Mengapa gaya gesek selalu berlawanan arah gerak? Oke. Gaya gesek itu selalu berlawanan karena dia menggesek kan. Misalkan kita paling gampang ini misalkan ada suatu jalan, ini ada mobil, bukan mobil itu gaya gesek. Ada perahu di laut, dia kan gini, kenceng. Nah, itu ada gaya gesek antara si perahu ini dengan laut. Jadi kayak selalu ada gaya geseknya, karena dan si gaya gesek ini pasti memperlambat gerak si perahu ini gitu. Semakin cepat perahunya, gaya geseknya semakin besar. Nah, gaya gesek ini tuh selalu berlawan arah, dimana dia tuh relatif juga terhadap arah dari gerak benda itu sendiri gitu teman-teman. Jadi perlu kita ketahui bahwa ya tadi gaya gesek itu relatif terhadap arah gerak benda, seperti itu. Lanjut. Apa yang menyebabkan benda meluncur di bidang miring? Nah, di bidang miring ini ada komponen namanya massa atau gaya berat yang sejajar dengan bidang. Jadi paling gampangnya adalah misalkan ada gunung di sini. Kemudian ada mobilnya nggak direm tangan, dia tuh akan ada gaya ke sini. Kenapa? Karena masanya ini terus ditarik sama gravitasi, terus mundur karena dia nggak bisa nahan gitu. Simpelnya gitu teman-teman. Jadi ada gaya yang sejajar dengan bidang. Nah, si ini nih gitu teman-teman. Ataupun ini kotak lah, nggak ada rodanya. Kalau ada rodanya nih makin ini lagi nih. Nah, kalau ada nggak ada rodanya, dia MG ke sini, dia ada gaya ke sini, dia ada gaya normal ke sini, terus ada miukanya ke sini. Makan tuh miukanya, karena dia ke bawah, dia miukanya ke atas, karena selalu relatif kan teman-teman, kayak tadi. Itu simple. Lanjut. Mengapa gaya sentripetal diperlukan gaya sentripetal pada gaya melingkar? Nah, gaya sentripetal ini kalau misalkan kita lihat tuh kayak gini teman-teman. Ini ada bulat. Nah, itu tuh
Ini sebagai pusat ya teman-teman. Terus habis itu ada bulatan lagi. Nah, itu di tengah. Nah, sentripetal itu adalah misalkan ini ada tali ini ada gaya keluarnya segini, tapi dia juga ada arah ke dalam juga gitu. Nah, gaya sentripetal ini itu tuh dia biar apa ya namanya bahasanya, biar dia tuh bisa bisa stay diam, dia bisa mempertahankan lintasan putarnya teman-teman. Jadi ada gaya kesini keluar, ini ada kecepatannya sekian, kecepatannya namanya ya, pokoknya ada V sini, ini kan ada M nya ya, masanya. Lalu itu ada Fs, ini gaya terhadap talinya ini, habis itu mutarannya ini W gitu. Atau bisa dibilang kayak gini teman-teman, ini ke paling mudahnya gini, keluar ini dia tuh ada yang namanya percepatan tangensial. Nah, di sini dia ada namanya percepatan sentripetal. Nah, hasil dari dua ini itu membuat sebuah vektor. Nah, vektor ini namanya percepatan total. Gitu teman-teman. Nah, percepatan total ini yang membuat adanya gaya sentripetal teman-teman. Hasil dari gaya sentripetal, ya seperti itu teman-teman. Clear. Oke. Tadi sampai mana ya? Ini. Oke, apakah gaya sentrifugal benar-benar ada? Sentrifugal itu sebenarnya bukan gaya nyata teman-teman. Dia gaya semu yang mengacu pada kerangka acuan berputar atau non inersial. Jadi kalau misalkan ada apa ya namanya ya, ada susah sih jelasinnya, tapi pokoknya dia tuh gaya semu yang arahnya tuh menjauhi pusat rotasi saat benda bergerak melingkar. Kalau misalkan digambar lagi deh, lingkaran, kemudian habis itu ada bendanya di sini, sentrifugal tuh keluar teman-teman, sentrifugal. Nah, kalau ke dalam namanya sentripetal. Nah, gerak inersianya tuh ke sini. Gitu teman-teman. Jadi perlu diketahui teman-teman bahwa ya dia cuma semu, tapi dia bisa sebagai perhitungan. Lanjut. Mengapa diperlukan gaya sentripetal? Oh udah ya tadi. Percobaan gerak lurus dan gerak melingkar dari sisi percobaan. Apa perbedaannya? Oke. Jadi perbedaannya paling kelihatan itu adalah arah percepatannya teman-teman. Dimana kalau gerak lurus ya cuma satu kan, dimana searah dengan lintasannya. Tapi kalau misalkan di gerak melingkar atau ya gerak melingkar, percepatannya itu selalu mengarah ke pusat lintasan teman-teman. Jadi yang tadi ada arah percepatan yang ke pusat lintasan juga gitu. Perbedaan paling utama itu situ. Seperti itu teman-teman. Oke. Kita habis di sini, lanjut ke yang namanya usaha dan energi. Ini mulai dari nomor berapa ya? Nomor 29. Oke. Pengertian dari usaha. Nah, usaha itu adalah transfer energi oleh gaya yang menyebabkan terjadi perpindahan. Paling gampangnya kalau misalkan mau dibandingkan dengan keseharian itu adalah jika kita mengusahakan sesuatu, pasti kita mendapatkan sesuatu gitu.
Jadi kita memberikan usaha ini digerakkan, makanya ini ada usahanya nih. Seperti itu teman-teman, paling mudahnya gitu. Tapi secara difisikanya ya bisa menggunakan itu sih sebenarnya gitu. Lanjut, kapan usaha bernilai 0 meskipun ada gaya? Nah, dia tuh bisa 0 kalau misalkan dia ada gaya tegak lurus terhadap arah perpindahannya teman-teman. Maaf. Jadi seperti itu. Ya, kalau misalkan di gambar ya, itu tuh bisa kayak gini mungkin ya. Misalkan ada paling gampangnya adalah ada orang dia memberikan usaha, dia mendorong nih, dia memberikan gaya juga kan, dia memberikan gaya, tapi bendanya ini memiliki massa gede banget, misalkan Z. Nah, dimana gaya ini tuh nggak bisa ngegerakin, kenapa? Karena yang nggak cukup kuat untuk mendorong benda ini, makanya usahanya 0 gitu teman-teman. Oke, lanjut. Apa makna sudut dalam rumus usaha? Oke, makna sudut dalam rumus usaha, dia tuh berfungsi untuk menentukan komponen gaya mana aja yang secara efektif melakukan usaha teman-teman. Gitu. Simpelnya seperti itu teman-teman. Kalau misalkan di gambar dalam diagram benda bebas itu bisa gini teman-teman. Misalkan ada gini, dia diberikan usaha ini, misalkan dapat ini 30 derajat, efek sini, efeknya ke sini, ntar dihitung deh efek sama dengan f cos 30, misalkan f nya 40, nanti kan ya gitulah, ntar dapat angka W usahanya. Seperti itu teman-teman, paling mudahnya. Lanjut, jelaskan hubungan usaha dan energi kinetik. Nah, ini tuh berkaitan dengan yang namanya usaha energi teman-teman, dimana usaha total itu sama dengan perubahan usaha kinetik pada benda gitu teman-teman. Jadi usaha-usaha yang dilakukan, misalkan ada gerak ada usaha satu, ada gaya 1, gaya 2, gaya 3, total dari usaha ini sigma W itu sama dengan FEK gitu teman-teman, dalam rumus seperti itu. Lanjut, apa yang dimaksud dengan energi potensial? Nah, energi potensial itu energi yang tersimpan dalam benda akibat posisi dan konfigurasinya teman-teman. Jadi hasil dari gaya yang telah diberikan itu namanya energi potensial. Jadi paling gampangnya adalah dia itu energi diam, karena benda tidak harus bergerak untuk memilikinya, untuk memiliki energi potensial maksudnya. Nah, jadi tapi si energi potensial ini bisa berubah menjadi energi kinetik teman-teman gitu. Contohnya buah yang menggantung di dahan pohon, dia punya energi potensial buat jatuh, tapi dan kalau tiba-tiba suatu hari dia tuh jatuh karena copot dari rantingnya, nah itu ada energi potensial yang berubah menjadi energi kinetik teman-teman gitu. Ataupun ada energi ada bendungan, ada air banyak. Nah sebenarnya tuh si air ini kan bisa menekan banget si bendungan ini. Kalau misalkan sudah di titik dimana dia tuh gak kuat menahan, maka tanggulnya tuh bakal bocor
Nah itu adalah energi potensial yang menjadi energi kinetik yang sangat besar gitu teman-teman. Lanjut. Kapan energi mekanik bersifat kekal? Jadi dia tuh bisa kekal kalau misalkan gaya-gaya konservatifnya bekerja teman-teman. Jadi dia akan muter-muter sih terus. Paling mudahnya adalah tidak ada gaya luar non konservatif seperti gaya gesek atau gaya dorong yang bekerja pada suatu benda tersebut lah bisa dibilang. Nah hal tersebut akan membuat gayanya tuh konservatif semua dan ya udah dia bakal energi mekaniknya tuh bakal kekal. Contoh ayonan bandul. Ayonan bandul kan bandul gini ya. Misalkan ini gandul set. Ini ada bendanya di kaitkan dengan tali. Set. Gini kan. Nah, kalau misalkan nggak ada gaya gesek sama sekali, nggak ada gaya, kita nggak anggap adanya gaya gesek udara. Nah maka gaya bandul ini akan terus seperti ini. Contoh misalkan diberikan, di gambar aja. Misalkan kita berikan ini titik pertama, jadi ditarik ke titik kedua, 1, 2, 3 ya. Dari titik kedua dia tarik ke titik ketiga sebagai tempat start. Nah, nggak ada gaya gesek sama sekali. Ini 30 derajat. Nah, maka ini akan 30 derajat juga. Dan akan terus mengulang di 30 derajat ini. Nggak akan ngurang sama sekali. Tapi kalau misalkan ada gaya gesek, dia akan perlahan bakal turun. Misalkan jadi 29, 28, 27 dan lain sebagainya gitu teman-teman. Oke. Mengapa energi bisa hilang ketika ada gesekan? Energi bisa hilang kalau ada gesekan jikalau energi ini tuh energi bisa hilang ketika ada gesekan. Ini bisa terjadi kalau di si gesek ini energinya menjadi energi internal. Contoh, panas akibat gesekan. Itu salah satu contoh dari energi yang hilang. Seperti itu teman-teman. Gitu. Mungkin simpelnya gitu ya. Saya nggak bisa jelasin lebih lanjut tentang itu. Lanjut. Kita masuk ke bab yang namanya sistem partikel dan momentum. Oke. Nomor 36. Jelaskan konsep pusat massa. Nah, pusat massa itu titik representasi posisi rata-rata dari massa sebuah sistem, teman-teman. Dimana ya misalkan paling gampangnya adalah anggap ini ini kain. Kemudian kita beri massa di sini. Dia kan agak bending gitu kan, apa yang namanya bending, agak membuat seperti ya berat di tengah gitu kan. Jika kita gelindingan bola di luar, maka dia akan cenderung ke tengah, teman-teman. Nah, itu ke arah pusat massanya. Nah, pusat massa ini menjadi titik representasi posisi rata-rata massa dalam sebuah sistem. Itu. Contohnya paling lain lagi adalah misalkan ada mobil itu kan ditahan oleh 4 ban kan. Nah, 4 ban ini itu menahan ke atas, tapi dalam jadi gambarnya ini anggap ini mobil, ini kap mobil, ini kursi pertama, kursi kedua, kursi keempat, ini ban 1, ban 2, ban 3, ban 4. Nah, pusat massanya secara logika di tengah kan, karena ya bebannya tuh ke tengah semua, menuju ke tengah semua. Tapi dalam kondisi ini kan masanya tuh nggak evenly, nggak secara rata tersebar di seluruh mobil kan.
Jadi bisa aja dia agak geser ke bawah karena masanya lebih banyak di bawah. Gitu teman-teman. Itu namanya titik pusat massa. Makanya bisa dibilang dia sebagai rata-rata dari massa sebuah sistem gitu. Lanjut. Mengapa sistem partikel dapat dianalisis sebagai satu benda? Sistem partikel dapat dianalisis sebagai satu benda. Dia bisa dianalisis sebagai satu sistem dianalisis sebagai satu kesatuan benda karena gaya-gaya internal yang ada dalamnya itu saling mendiametralkan teman-teman. jadi paling gampangnya adalah agar perhitungan nantinya atau penyelesaian soal dinamikanya itu lebih mudah teman-teman, karena secara dinamika sendiri itu sangat kompleks dan gerakan individu setiap partikel itu dapat diabaikan saat meninjau gerak perubahan secara satu sistem secara keseluruhan gitu teman-teman. Itulah kenapa si sistem partikel ini dapat dianalisis sebagai satu benda. Kemudian ada makna momentum. Momentum itu menyatakan kecenderungan benda untuk terus mempertahankan geraknya. Maksudnya momentum itu contohnya adalah misalkan kita di contoh bandul deh. Bandul diberi momentum 30 derajat. Nah, dari momentum ini dia akan menggunakan momentum itu untuk melakukan 30 derajat selanjutnya. Kalau misalkan nggak ada gaya gesek, dia akan selalu di 30 derajat jaraknya dari titik sudutnya dari titik diam. Tapi kalau misalkan ada gaya gesek, dan dia akan mulai terkikis kan, mulai turun dan sebagainya seperti itu. Tapi momentum itu walaupun ada gesek, itu selalu bekerja seperti itu teman-teman. Lanjut. Mengapa benda bermassa besar lebih sulit dihentikan? Nah, dia tuh lebih sulit dihentikan karena momentumnya tuh gede banget. Misalkan ada kapal yang ngarah ke kita nih. Kita lagi diem di pinggir pantai, tiba-tiba ada kapal yang ngarah ke kita. Nah, dia kan momentumnya gede banget, masanya gede banget, bisa bertonton. Sedangkan kita cuman berapa kilo lah, paling orang paling berat paling 200 kilo lah. Nah, tapi kita nggak bisa memberhentikan si kapal itu karena ya satu, energi kita nggak cukup dan momentum kita tuh nggak cukup seperti itu. Jadi jawabannya adalah momentumnya nggak cukup, bukan karena beratnya kurang ya, bukan berarti kita harus jadi berat kita 5 ton dulu baru bisa memberhentikan gitu ya, tapi karena sesimpel bahwa momentum kita nggak cukup untuk memberhentikan gitu. Seperti itu teman-teman. Lanjut. Tadi sampai mana ya? Ini ya, jelaskan pengertian impuls. Nah, impuls itu tuh hasil perkalian antara gaya dan selang waktu gaya tersebut bekerja. Jadi dia hasil perkalian aja sih. Jadi secara fisika dia menggambarkan seberapa besar gaya yang diberikan dalam durasi waktu tertentu untuk mengubah kecepatan suatu benda. Gitu. Dia bisa, kalau misalkan ditulis dalam rumus tuh impuls dia satuannya kalau nggak salah Newton per second sama dengan gaya impulsif. Impuls tuh ada gini nih tuh, jangan terbalik sama inersia, dikali delta t atau selang waktu gitu teman-teman. Lanjut. Apa hubungan impuls dan perubahan momentum? Nah, impuls sama perubahan momentum ini itu membuat impuls nilainya sama dengan
sama besar dengan apa ya namanya, besarnya perubahan momentum teman-teman. Jadi momentum itu misalkan dari bandulnya kan turun terus, tapi itu sebenarnya momentumnya cuma momentumnya aja yang turun, tapi secara dari pergerakannya ya turun juga sih, karena momentumnya turun seperti itu, karena kayak gesek kan. Nah impuls itu kan tadi kita ketahui nih bahwa dia gaya impuls kali selisih sekon. Itu bisa dilihat bahwa nantinya hasil perhitungannya itu akan sama dengan gaya momentum. Gitu teman-teman. Kapan momentum kekal? Momentum itu bisa kekal kalau misalkan dia terjadi di sistem tertutup, gak ada kayak eksternal yang masuk. Contohnya ya tadi itu, misalkan bandul tanpa ada gesek, makanya momentum itu akan segitu terus, nggak akan turun gitu teman-teman, paling gampang gitu. Lanjut 43, mengapa gaya internal tidak mengaruhi momentum sistem? Momentum sistem itu dipengaruhinya oleh gaya eksternal teman-teman, bukan gaya internal. Karena gaya internal itu tidak mengaruhi momentum sama sekali, karena saling menghilangkan. Seperti itu teman-teman. Gitu sih. Lanjut. Apa itu tumbukan lenting sempurna? Tumbukan lenting sempurna itu tumbukan yang mempertahankan kekalahan momentum sekaligus energi kinetik. Jadi tumbukan lenting itu bisa dianggap gini teman-teman. Ada dua bola misalkan. Dua bola. Dia diberikan V1, V2. Sama nih arahnya, sama kekuatannya. Itu pas numbuk diem. Habis itu barulah setelah numbuk dia bakal ngarah sono. Dia bakal bergerak lagi. Karena dia memberikan energi yang sama masing-masing. Jadi kayak ini aduh pakai warna. Hilang. Si ini memberi energi ke sini, ini energi ke sini. Bisa dianggap seperti itu, tapi sebenarnya nggak kayak gitu teman-teman. Karena dia saling menyediakan, habis itu tang gitu. Selalu gitu sih. Contoh paling gampang adalah coba bola tenis aja deh. Bola tenis digelindingkan ke arah yang sama, kekuatannya sama, tapi kekuatan sama susah sih. Gitu sih teman-teman. Ini oke, lanjut ya. Apa perbedaan tumbukan lenting dan tak lenting? Nah, tumbukan lenting dan tak lenting itu ada perbedaan dikit teman-teman. Dimana energi kinetik sistemnya tidak kekal gitu, simpelnya gitu. Tapi perbedaan utamanya itu bisa dibilang kekalahan energi kinetiknya dan perilaku benda setelah bertumbukan tuh bakal berbeda. Bisa dilihat seperti itu. Misalkan yang tadi ini kan yang lenting ya teman-teman. Nah kalau tak lenting itu bisa seperti ini. Jadi ada bola 2 diberikan gaya. Nah habis itu setelah dia nubruk, dia malah ke arah salah satu, karena V1, V2, V1 nya dengan catatan V1 nya harus lebih besar daripada V2. Dia akan ngarahnya ke sini teman-teman gitu. Karena si kan nempel nih tak, tapi kayak gaya dari sini tuh lebih gede, jadi dia bisa ngedorong si ini bareng, karena tidak bisa saling meniadakan gitu teman-teman. Kalau misalkan yang tadi sempurna itu kan meniadakan dan saling tak gitu. Kalau ini nggak meniadakan gitu. Oke. Itu sampai di 45 ya. 46 ini udah masuk ke kesetimbangan statik. Oke.
Kesetimbangan statik apa? Jelaskan pengertian kesetimbangan statik. Nah, kesetimbangan statik itu keadaan ketika suatu benda itu benar-benar diam, teman-teman, dan tanpa ada percepatan translasi dan tanpa percepatan rotasi. Jadi dia benar-benar diam. Gitu. Mengapa benda diam belum tentu setimbang? Nah, benda diam itu belum setimbang karena bisa aja masih ada gaya putar atau gaya torsi yang siap menggerakkannya. Jadi kalau misalkan suatu benda itu ada benda yang benar-benar diem, dia diem setimbang, tapi ada juga yang ada torsinya, masih ada torsinya, jadi bisa sekitar bisa jadi bergerak gitu. Contoh paling gampang adalah benda yang ada di tepi jurang. Oke, dia ada setengah di tepi jurang, di bagian yang ada jurangnya, setengah lagi di yang nggak ada jurangnya. Nah, secara diem aja sebenarnya dia itu udah, mungkin orang-orang anggap bahwa dia seimbang kan, dia seimbang dan gak bakal jatuh. Tapi bisa aja dia tuh ada gaya di bagian sini, di bagian yang di jurang itu tuh ada torsinya gitu. Itulah yang disebut bahwa dia diam sementara dan dia tidak setimbang. Gitu. Apa syarat kesetimbangan translasi? Syarat kesetimbangan translasi itu harus seperti ini, teman. Kalau misalnya dalam rumus ya, itu harus sigma F sama dengan 0. Nah, itu syarat dari translasi. Kalau rotasi sama juga, tapi dia sigma R sama dengan 0. Torsi sigma T sama dengan 0. Nah, terakhir, jelaskan makna torsi secara intuitif. Torsi itu adalah ukuran kemampuan sebuah gaya untuk memutar benda. Kan bisa dibilang tuh ada torsi mobil kan. Kalau torsi mobil itu dia akan memutar si ban. Tapi kalau misalnya dalam hal-hal lain ya beda lagi, teman-teman. Tapi paling gampangnya gitu. Dia adalah kemampuan suatu gaya untuk memutar suatu benda. Seperti itu, teman-teman. Ya. Gitu. Oke. Kita akan lanjutkan ke soal PG, teman-teman. Ini bakal cepat sih kalau PG, karena kan kita tadi udah menjelaskan, saya udah menjelaskan sebelumnya tentang dasar-dasarnya, dan untuk PG sebetulnya lebih mudah kalau misalkan udah tahu dasar-dasarnya. Jadi kalau misalkan udah tahu dari dasarnya bagaimana, ya kita bakal tahu secara mudah, lebih mudah lagi bahkan untuk menjawab pilihan ganda, teman-teman. Oke, ini bakal cepat. 1. Besaran berikut yang merupakan besaran vektor. Nah, besaran vektor itu dia memiliki arah, teman-teman. Jadi sini kita lihat masa nggak ada arah, suhu nggak ada arah, perpindahan ada, waktu nggak ada. Jadi coba cek. Lanjut, pasangan besaran dan satuan SI yang benar. Dia tuh SI ini harus kita samain dulu ya. Gaya joule kan, kayak itu Newton. Masa gram. Masa tuh ada satuannya, yaitu kilogram. Jadi belum tepat. Kemudian panjang meter. Oke, bener, panjang tuh meter. Waktu tuh jam, bukan. Waktu tuh sekon. Gitu. Next, pernyataan yang benar tentang massa dan berat. Oke. Berat tuh bergantung pada gravitas tempat, sedangkan massa itu tetap. Gitu. Ini salah. Berat tetap salah. Massa adalah gaya salah. Berat bergantung gravitas, betul. Gitu. Kalau misalnya kita lihat tadi kan gaya itu massa tuh kan dia yang massa yang dimiliki apa ya jauh tadi ya, Pak. Dia pokoknya adalah
jumlah massa tuh selalu tetap. Tapi kalau gaya itu berubah tergantung dengan gaya gravitasi tempat dia berada gitu. Lanjut. Alasan utama pengukuran suhu melakukan tidak pastian itu tadi perlu karena keterlibatan alat ukur, berarti B. Lanjut. Fungsi utama pemecahan vektor adalah dia tuh dilakukan untuk memudahkan analisis vektor atau memudahkan analisis gerak benda pada suatu arah tertentu. Jadi jawabannya merusak nilai vektor enggak pastinya, menghilangkan arah enggak, memudahkan analisis ya gitu. Kalau mau ubah vektor nggak bisa jadi skala. Beda nggak bisa. Jarak tempuh berbeda dengan perpindahan karena di sini perpindahan tuh kan selalu melihatkan vektor, teman-teman. Jarak tempuh dengan vektor. Kalau jarak tempuh tuh ya bisa mengurang. Jadi jawabannya adalah jarak tempuh selalu 0. Jarak tempuh nggak selalu 0. Perpindahan tidak memiliki satuan. Ada satuannya. Perpindahan melihatkan arah, iya. Jarak tempuh adalah vektor, salah. Gitu teman-teman. Lanjut. Percepatan benda 0 ketika benda diam. Bukan. Melingkar, bukan. GLB ya. Iya, ini GLB. Betul, GLB. Jadi kan tadi bisa kita lihat bahwa kalau GLB dia nggak ada percepatan, tapi kalau GLBB itu ada percepatan. Jadi yang D itu baru ada percepatannya. 8. Dan negatif pada kecepatan menyatakan melambat. Dia pada kecepatan ya. Kalau misalkan di mobil itu melambat, tapi kalau misalkan di sini kondisi adalah berlawanan acuan gitu teman-teman, kayak mobil gitulah. Grafik posisi terhadap waktu pada GLB terbentuk grafik posisi terhadap waktu GLB bentuk garis lurus teman-teman, karena dia kan linear, setiap waktu segini dia nambahnya sekian gitu. Gerak parabola dapat dianalisis sebagai kombinasi gerak horizontal dan vertikal teman-teman. Dia kan bisa dilihat dari horizontal itu ada GLB, vertikal itu GLBB gitu. Penyebab utama perubahan gerak suatu benda ada masanya, kurang tepat. Ada gaya pasti. Kecepatan tuh beda, kan gerak ya gitu. Hukum 1 Newton konsepnya adalah usaha, salah. Momentum, salah. Dia inersia teman-teman, karena di hukum 1 tuh dia menjelaskan tentang inersia itu sendiri gitu. Lanjut. Resultan gaya 0 pada benda berarti resultan gaya 0 berarti tidak ada percepatan teman-teman. Berarti benda itu bisa aja diam, bisa aja bergerak dengan kecepatan konstan. Nah berarti dia percepatannya 0. Lanjut ya. Hukum 3 Newton menyatakan bahwa hukum 3 tuh dia tuh ngomongin tentang gaya itu selalu muncul sebagai aksi reaksi teman-teman. Jadi ya kita ambil yang gaya muncul berpasangan. Tujuan utama diagram benda bebas ini tuh biar ngebudahin kita kan sebenarnya secara gampang ya, tapi menggambar lintasan, salah. Buat apa? Menunjukkan massa benda, nggak guna juga. Mengisolasi gaya-gaya, betul. Jadi kan kita biar tahu gaya kemana aja teman-teman. Tentukan kecepatan, salah. 16. Pada bidang miring licin, penyebab benda meluncur adalah benda meluncur tuh berarti misalkan ada gini ya.
Ini ada gini, ada gini, ini kan gini, meluncurnya gini, ini massa, berarti ini kan mg, tapi mg nya kan diubah ke sana, itu jadi mg sin theta, iya sin theta, betul, jadi d. Lanjut, geser sentripetal selalu mengarah ke pusat B. Harus sentripetal tuh ke pusat sentrifugal keluar. Pada kerangka inersia, kerangka sentrifugal tuh gaya semu, teman-teman. Tadi udah dijelaskan kan, kenapa dia gaya semu. Usaha bernilai 0 jika gayanya tegak lurus. C. Gitu. Jadi dia tegak lurus terhadap pindahannya atau sudutnya 90 derajat, teman-teman. Karena cos 90 derajat itu 0. Gitu. Satuan usaha dalam SI. Usaha itu dia pakainya joule, teman-teman. Watt kan listrik, Newton tuh gaya, Pascal tuh tekanan, teman-teman. Jadi ya joule. Energi kinetik itu bergantung pada kecepatan benda, teman-teman. C. Bukan percepatan ya, beda. Percepatan itu kan berpengaruh ke kecepatan. Kalau posisi yang nggak ngaruh apa-apa, gaya juga ngaruh, jadi kecepatan. Lanjut, energi potensial gravitasi bergantung pada potensial gravitasi itu bergantungnya pada massa dan juga ketinggian. Ini kita ambil paling gampangnya adalah dari bandul tadi, bandulnya. Dia kan ada massanya, dia ada ketinggiannya berapa. Nah, ini untuk sebuah energi potensial. Lanjut, teorema usaha energi. Usaha energi itu dia membentuk yang namanya perubahan kinetik. Usaha sama dengan perubahan kinetik. Tadi yang udah sempat dijelaskan. Di mana usaha ini total usaha total itu sama dengan perubahan energi kinetik. 24. Energi kekal, jika energi itu kekal kalau misalkan dia tuh hanya konservatif, non konservatifnya nggak ada. Jadi C. Momentum didefinisikan sebagai ini ya. Momentum tuh dia M kali V kan dia M kali V. Oke. Selanjutnya, momentum merupakan besaran. Momentum itu besaran vektor, teman-teman, bukan skalar ya. Impuls berhubungan langsung dengan yang namanya perubahan momentum. Jadi dia sangat berkaitan, dekat banget dengan momentum. Dimana si impuls ini gaya kontak sesaat yang besarnya sama dengan perubahan momentum itu sendiri, teman-teman. Momentum sistem kekal jika tidak ada gaya eksternal, teman-teman, di sini. C. Oke. Pada tumbukan tidak lenting sempurna saat mungkin ya, tambahin saat itu saat bendanya menyatu. Kayak tidak sempurna kan, dia kayak geser kan, tapi ini nyatu bareng gitu. Lanjut. Kesetimbangan statik mensyaratkan statik itu contohnya 0. Dia tuh percepatannya yang 0. Lanjut. Syarat sebagai translasi. Kalau translasi itu dia berkaitan dengan gayanya ya, teman-teman. Jadi dia masuknya ke sigma F-nya sama dengan 0. Kalau sigma T-nya sama dengan 0, berarti dia yang tadi, yang torsinya 0. Apa ya tadi ya? Lupa. Itu yang rotasinya, kesetimbangan rotasi. Gitu. Nah, rotasi nih baru C.
Lanjut. Torsi itu bergantungnya pada gaya dan juga jarak, ya kan? Atau lengan gaya, bisa dibilang lengan gaya sih. 33. Ya, lengan gaya tuh bisa dengan jarak. Oke, ini C. 34. Torsi maksimum terjadi jika gaya. Torsi maksimum itu berarti kalau misalkan dia tegak lurus dengan batang. Lanjut. Kesetimbangan stabil ditandai dengan EP ya. EP-nya tuh harus 0. Bukan nih. EP-nya minimum ya. EP-nya harus minimum. Karena jangan kesetimbangan stabil itu posisi energi ya EP-nya minimum, potensial minimum gitu. Nggak bisa 0. Nggak boleh 0, sorry. Benda diam tetapi tidak setimbang karena masih ada torsi. Ini tadi sempat dijelasin ya teman-teman. Pusat massa suatu sistem adalah representasi titik distribusi massa tadi yang kayak mobil yang sempat saya jelaskan. Kemudian pusat massa dan pusat berat berimpit jika medan gravitasi seragam. Jadi ya gitu. Kopel gaya menghasilkan torsi rotasi murni tanpa adanya gesekan translasi kalau nggak salah. Jadi dia jawabannya adalah torsi tanpa resultan gaya. Sebuah gaya 10N bekerja pada benda bermassa 2 kg. Nah, ini boleh hitung-hitungan ya. Ini hitungannya masih gampang sih. Jadi percepatannya berarti A sama dengan F per M ya. Dengan 10 per 2 5. Jadi dia jawabannya 5M per S kuadrat. Sebuah benda bergerak lurus beraturan GLB ya, dengan kecepatan 5 meter per sekon. Ini gampang. Ini 5 dikali 4, 20 meter. Lanjut. Sebuah benda bermassa 1 kilo jatuh bebas dari ketinggian 20 meter. Berarti 1 kilo 20 meter. Energi potensial itu rumusnya adalah MGH. M-nya 1 kilo, G-10, H-nya 20, berarti 200 joule. Ya, 200 joule kurang 100. Sebuah benda bermassa 2 kilo bergerak kecepatan 3 meter per sekon. Momentum itu rumusnya adalah P sama dengan M kali V. M-nya kan 2, V-nya 3, 6 kg meter per sekon. C. 44. Sebuah gaya 20 Newton bekerja sejajar perpindahan sejauh 5 meter. Usaha yang dilakukan gaya tersebut adalah sebuah gaya 20 Newton bekerja sejajar perpindahan 5 meter. Di sini tuh dia berarti rumusnya adalah W, kan kita tahu ya, W sama dengan Fs kan. Nah, Fs tuh dia tinggal dikali sudah 20 dikali 5, 100 deh, 100 joule. Usaha 100 joule. Oke, lanjut. Sebuah balok bermassa 4 kilo berada di bidang licin. Tingginya licin. Jika gaya 12 menit ini ada benda 4 kilo. Gaya 12. Jika percepatan balok itu bisa dianggap ini kan F per M kayak tadi, berarti 4 per 12.
12/4 3 meter per second kuadrat. C. Lanjut. Sebuah benda bergerak melingkar dengan kecepatan 10 meter per second pada lintasan berjari-jari 5. Berarti ada benda melingkar. Ush. Ini pusatnya, ini 5. Dia kecepatannya 10. Sentripetalnya. Sentripetal itu rumusnya AC. Sentripetal kan ke sini ya. Jadi AC sama dengan V kuadrat per R, atau jari-jari V kuadratnya 10 kuadrat, R-nya 5. Berarti 100/5 sama dengan 20 deh. 20 meter per second. D. Lanjut. Sebuah batang diputar oleh gaya 10 Newton pada jarak 0,5. Sebuah batang diputar. Ini sentripetal kan? Ini sentripetal. Gaya diputar 0,5 tegak lurus batang. Torsi ya, dia nanya torsi. Ini tuh berarti tinggal kita hitung torsi sih sebenarnya. Torsi sama dengan, torsi itu rumusnya adalah F kali R. F-nya kan 10, R-nya 0,5. Jadi 5 deh. B. Dua benda bertumbukan tidak lenting sempurna dan menyatu. Jika momentum awal sistem 10 kilo, momentum akhirnya ini harusnya sih kalau sistem tertutup, dua benda bertumbukan tidak lenting sempurna dan menyatu. Jika momentum awal sistem 10 kilo, momentum awalnya 10 kilo, momentum akhirnya nggak ada dong, harusnya kekal atau bergantung energi ya. Dia harusnya kekal karena dia momentum awal sistemnya tuh 10 kg meter per second kan. Iya, tidak, terus habis itu tidak lenting. Jadi tidak lenting sempurna, jadi kekal. Kemudian yang terakhir, sebuah papan panjang 4 meter ditopang di kedua ujungnya. Papan panjang topang 4 meter, topang beban 40 sini. Tumpuan tiap ujung ini 2 sih, karena evenly secara rata didistribusi 20 gitu teman-teman. Dah selesai. Ini bisa kalian dicek ke sini tuh, terus ini kekal. Sistem kekal tuh maksudnya yang sama ya, di C teman-teman. Ya seperti itu teman-teman semuanya. Oke, semoga video kali ini bisa membantu kalian semua dalam mempersiapkan PTS teman-teman. Dan mohon maaf kalau misalkan ada salah kata ataupun ada kata-kata yang kurang jelas. Ini nomor 48 belum teman-teman. Bentar, sekali lagi. Sebuah benda bermassa 1 kilo memiliki energi kinetik 50 joule. Berarti kecepatan benda. Berarti kan dia harus tahu dulu EK-nya. EK kan tahu 50. Berarti kita pakai EK-nya. EK itu 1/2 M kali V kuadrat. Dia cari kecepatan itu V. Berarti EK-nya 50 sama dengan 1/2 kali 1 kali V kuadrat. Berarti V kuadrat sama dengan 100. V sama dengan 10. Dah dapet ya. Oke. Gitu ya teman-teman buat buat soal kali ini. Semoga kalian semua bisa belajar dengan baik dengan ini. Udah 1,5 jam di sini. Ya, semoga ilmu-ilmu yang didapatkan di sini berguna bagi kalian semua dan kalian bisa mempelajari UTS dengan baik. Bagi teman-teman di luar UNER di sana, terima kasih sudah menyaksikan, terima kasih sudah meluangkan waktu buat nonton. Semoga juga berguna buat kalian semua. Oke,
Saya Tira Sander, saya izin pamit undur diri teman-teman. Terima kasih. Dadah dadah. Bertemu di lain kali.